Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini, Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB Kesehatan Umum. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal dan jawaban, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal pertama. Karena ini lanjutan dari yang pertama ya, langsung saja ke soal nomor 16 yang termasuk ke dalam metode kuantitatif untuk menilai status gizi melalui survei konsumsi pangan adalah metode frekuensi makan, riwayat makan, penimbangan makanan, pendaftaran makanan. Jawabannya yang C, penimbangan makanan. Metode penimbangan makanan merupakan salah satu metode yang bersifat kuantitatif dalam penilaian status gizi melalui survei konsumsi makanan. Seroptalmia merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan A. Vitamin C, B. Vitamin A, C. Vitamin K, D. Vitamin E. Jawabannya B. Vitamin A. Seroptalmia merupakan gambaran kekurangan vitamin A. Seseorang dikatakan menderita hipertensi bila nilai sistole 120 mmHg dan nilai diastole 80 mmHg. 120 sampai 140 mmHg dan nilai diastole 80 sampai 90 mmHg. 140 sampai 159 mmHg dan nilai diastole 91 sampai 94 mmHg. Lebih besar dari 160 mmHg dan nilai diastole lebih besar dari 95 mmHg. Jawabannya yang D, lebih besar dari 160 mmHg dan nilai diastole lebih besar dari 95 mmHg. Nilai diastole lebih besar dari 160 mmHg dan nilai diastole lebih besar dari 95 mmHg merupakan ciri dari hipertensi. Bila diketahui BB, TB rendah, BB-U rendah, TB-U normal, maka status gizi menurut klasifikasi WHO adalah lebih tidak obesitas, kurang, buruk atau kurang, buruk. Jawabannya C, buruk, kurang. Menurut klasifikasi WHO, berat badan, tinggi badan rendah, berat badan menurut umur rendah, dan tinggi badan menurut umur normal termasuk ke dalam status gizi buruk, kurang. Pada bidang kesehatan sudah diproduksi timosin alfa yang berguna untuk pengobatan diabetes, pengobatan kanker, penyakit mulut dan kuku, melarutkan pembekuan darah. Jawabannya B, pengobatan kanker. Timisin alfa digunakan sebagai pengobatan kanker. Penyakit yang diwariskan secara dominan pada manusia diantaranya adalah penyakit Huntington, phylketonuria, Tay Sachs, reumatik. Jawabannya yang A, Huntington. Kelainan ini merupakan penyakit degeneratif yang menyerang sistem saraf. Penyakit ini muncul akibat adanya satu alel dominan yang mematikan, adapun reumatik merupakan penyakit yang diwariskan secara resesif. Berikut merupakan pernyataan yang benar tentang replikasi virus. Virus mampu melakukan replikasi tanpa bantuan organisme lain. Bila menggunakan bantuan lain, virus menguntungkan host space-nya.
Virus menggunakan ribosom seluler. Menyimpan energi dan komponen lain dari sel host space untuk menghasilkan virus-virus baru. Virus berupaya meningkatkan kemampuan host space. Jawabannya yang C, virus menggunakan ribosom seluler, menyimpan energi dan komponen lain dari sel host space untuk menghasilkan virus-virus baru. Berikut adalah aspek kesehatan ibu, bayi, dan anak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu kesehatan reproduksi meliputi saat hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali ada indikasi medis. Pihak keluarga berkewajiban mendukung kesempatan bagi ibu menyusui di tempat kerja maupun tempat umum. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali ada indikasi medis. Yang dimaksud dengan produktivitas pelayanan kesehatan yang harus dipertimbangkan dalam penetapan tujuan suatu organisasi kesehatan adalah menghitung jumlah penyakit yang bisa disembuhkan dan jumlah orang yang sembuh dan tak kembali lagi dengan permasalahan yang sama. Menghitung jumlah penyakit dan jumlah orang yang kembali lagi dengan permasalahan yang sama. Perubahan kesehatan individu, kelompok orang atau populasi yang disebabkan intervensi atau serangan intervensi. Perubahan gaya hidup individu, kelompok orang atau populasi yang disebabkan intervensi atau serangan intervensi. Jawabannya yang A, menghitung jumlah penyakit yang bisa disembuhkan dan jumlah orang yang sembuh dan tak kembali lagi dengan permasalahan yang sama. Derajat kesehatan yang akan dihasilkan dalam jangka menengah dan jangka panjang merupakan kualitas, output kesehatan, prestasi kesehatan, outcome kesehatan, visi kesehatan. Jawabannya yang C, outcome kesehatan. Seorang dokter seringkali menyerahkan perawatan anaknya yang sakit kepada dokter lain agar ikatan emosi ayah dan anak tidak mempengaruhi penilaian objektif sebagai dokter. Dilema semacam ini menurut Parson termasuk dalam pasangan variabel kualitas prestasi, afektivitas netralitas afektif, universalisme partikularisme, orientasi diri, orientasi kolektif. Jawabannya yang B, afektivitas netralitas afektif. Pasangan variabel afektivitas netralitas afektif berkaitan dengan ada tidaknya perasaan kasih sayang. Kebanyakan protein bagi lansia dengan umur di atas 60 tahun sebanyak 0,25 gram per kilogram BB per hari, setengah gram per kilogram BB per hari, 0,75 gram per kilogram BB per hari, 1 gram per kilogram BB per hari. Jawabannya yang C, 0,75 gram per kg per BB per hari. Jadi menurut WHO itu kecukupan protein pada usia di atas 60 tahun adalah 0,75 gram per kilogram per berat badan per hari, dan bila berlebihan akan memberatkan kerja ginjal dan hati. Dalam sehari, kebutuhan vitamin E sebagai sumber antioksidan bagi lansia laki-laki dengan usia di atas 60 tahun adalah 8 mg, 10 mg, 12 mg, 14 mg. Jawabannya 10 mg. Vitamin E sebagai antioksidan dapat memperlambat proses penuaan serta mencegah tumor dan kanker. Untuk laki-laki di atas 60 tahun, kecukupan vitamin E yang dianjurkan sebanyak 10 mg per hari.
Pola makan lansia yang menderita penyakit diabetes mellitus sebaiknya mengandung karbohidrat 60-70%, protein 20-25%, dan lemak 10-15%. Karbohidrat 20-25%, protein 60-70%, dan lemak 10-15%. Karbohidrat 10-15%, protein 60-70%, dan lemak 20-25%. Karbohidrat 60-70%, protein 10-15%, dan lemak 20-25%. Jawabannya yang D, karbohidrat 60-70%, protein 10-15%, dan lemak 20-25%. Susunan yang baik bagi penderita diabetes mellitus adalah karbohidrat 60-70%, protein 10-15%, dan lemak 20-25%. Tiamin merupakan salah satu vitamin B yang sangat diperlukan untuk koenzim NAD, koenzim FAD, proses dekarboksilasi pirufat, proses sintesis kolagen. Jawabannya yang C, proses dekarboksilasi pirufat. Tiamin dibutuhkan untuk proses dekarboksilasi pirufat dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Oke. Sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Tips dari English PNS: jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Jangan lengah. Tiap hari sediakan waktu untuk belajar. Minimal sejam 2 jam lah. Kita harus jadi kita harus merasa bahwa pesaing kita juga terus belajar. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa dalam setiap kesempatan setelah beribadah. Kita harus perbanyak berdoa ya supaya lulus jadi PNS. Semakin sering kita berdoa, semakin besar pula peluang untuk terkabulnya doa. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Jadi tingkatkan ibadah. Yang tadinya sholat bolong-bolong jadi nggak bolong-bolong. Yang tadinya udah sholat 5 waktu tambah sholat duha, tambah sholat tahajud, tambah puasa, dan tambah amalan sunnah-sunnah lainnya. Jauhi maksiat, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat perbuatan, semua maksiat, semua dosa kita jauhi ya. Karena doa yang terima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikut.